بيدهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على ما ناولها بعبد الله بن علوي الحداد والحبيب أبو بكر بن عبد الله والحبيب علي بن محمد الأبشي وجميع مشايخنا ومعلمينا وصحب الصالحون وقلب الزمان بسر النبي وعلي ولد النبي وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبي ربي جل
kita telah yaitu uraikan, seperti contoh mobil dan pesawat terbang yang bergerak terarah sesuai rutenya, sesuai alur jalurnya, itu menunjukkan adanya supir atau pilot. Maka kita bertafakur di dalam diri kita, adanya batang tubuh kita yang terangkai sangat indah. Ada kepala, mata, telinga, sangat banyak. Maka di situ menunjukkan adalah Allahu Khaliquna, Allah yang menciptakan itu semua. Sehingga kita punya mata, mata bisa melihat, punya telinga, telinga bisa mendengar, punya akal, akal bisa berpikir sehingga bisa menyerap akan segala macam ilmu. Maka siapa yang memberi? Allahu Raziquna, Allah yang memberi semua itu. Allah yang memberi. Kalau melihat, alhamdulillah. Pendengaran masih tajam, alhamdulillah. Tangan masih kuat, alhamdulillah. Kaki bisa masih berjalan, alhamdulillah. Maka semua yang ada di dalam diri kita, Allahu Raziquna, Allah yang tukang beri sabada. Allah. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Sehingga siapa itu Allah? Allah adalah nama daripada segala nama-namanya. Allah adalah nama. Nama adalah menunjukkan sesuatu yang mana ada di sang nama itu. Maulah ada nama pada orangnya, ada nama. Maka nama yaitu berupa Allah itu adalah menunjukkan ada orangnya, ada memiliki sifat-sifat, ada memiliki yaitu dia kita af'al-af'alnya. Maka para ulama kita akhirnya mendapatkan dari kita daripada kalimat Allah disesuaikan dengan Al-Quran, disesuaikan dengan ilmu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu terhimpun daripada 4 huruf. Maka menunjukkanlah 4 huruf itu. Apabila kita ingin sempurna di dalam ma'rifat billah, maka harus terhimpun 4 macam, yaitu syariat, tariqat, hakikat, dan makrifat. Bila hendak sempurna, bila hendak sempurna, maka daripada kalimat Allah terdiri daripada 4 huruf. Ada alif, ada lam yang pertama, ada lam yang kedua, dan ada ha. Maka di situ mengisyaratkan, menunjukkan yang mempunyai nama ini adalah tersingkat. Ada singkatan, ada makna, ada rahasia, ada hikmah di balik 4 huruf itu. Maka alifnya diambil kita dalil naqli daripada Al-Quran.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum qaiman bil qist. Alifnya. Apa itu alif? Alif itu adalah dia Allah namanya. Allah. La tidak ada kecuali Dia Al-Hayyul Qayyum yang maha hidup, Al-Qayyum yang berdiri sendiri. Dia tidak dihidupkan daripada orang lain, tapi hidup sendiri, berdiri sendiri. Kalau yang selainnya ia dihidupkan dan diadakan. Makanya kalau di dalam kitab tauhid la ilaha illallah itu ada dimaknakan, ditafsirkan berubah. Jadi ilahnya itu adalah tiada Tuhan. Ada juga kan ilah itu adalah uluhiyah, tiada yang terkaya. Tidak ada yang terkaya daripada selain Dia, kecuali hanya Dia Allah. Yang lainnya ada kaya. Yang lainnya asalnya ada, jadi ada. Asalnya lemah, hanya ada kuat, dan lain sebagainya. Itu kalau la ilaha illallah diartikan secara uluhiyah. La ilaha illallah la muftakira kadada yang berhajat daripada segala sesuatu selainnya. Adada kita adadanya hajat. La muftakira kadada yang berhajat kita. Semuanya memang berhajat kecuali illallah, Dia Allah. Allah menciptakan segala sesuatu, tidak berhajat apa-apa. Lain kadang-kadang manusia mengadakan sesuatu karena ada tujuan, keinginan. Allah semata-mata tidak ada, tidak berhajat dengan apapun. Nah, jadi alifnya adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah tidak ada Tuhan, tidak ada yang mewujud sebenarnya kecuali Dia Al-Hayyul Qayyum yang maha hidup, yang berdiri sendiri. Qaiman bil qisti. Selamanya Allah itu seperti itu, selamanya tidak berubah. Qaiman bil qisti. Di alif situ dulu. Hanya lamnya. Lamnya adalah lillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahi aqibatul umur. Milik Allah, semuanya ciptaan Allah, ulahan Allah, ampun Allah, kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Semuanya adalah miliknya Allah, ciptaannya Allah. Berarti diri kita semuanya adalah ulahan Allah, ampun Allah. Lain ampun kita, ampun Allah. Makanya kita bisa melihat sewaktu-waktu kalau diambilnya, bisa melihat. Kita mendengar sewaktu-waktu, bisa kita berubah. Karena itu terserah Dia sebagai hak mutlak, sebagai pemiliknya. Hak mutlak sebagai pemiliknya. Jadi apapun yang terjadi daripada diri kita itu hak mutlak. Namun sebagai orang yang arif billah, apapun yang terjadi kita meyakini, kita mengimani Dia Al-Hayyul
yang maha bijaksana, Al-Alim, maha tahu. Setiap apapun yang terjadi itu ada rahasia dan hikmah yang sangat besar. Anu kita dalami sambil berzikir, minta dibukakan. Ya Allah, bukakan Pak, hikmah ini apa nak? Dibukakan, udah luar biasa. Di balik segala kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berkehendak itu tidak sembarangan, didasari dengan sifat kesempurnaannya. Makanya sudah orang yang ada sudah bibit arif billah karena cakap bahasa kita belerut aja, nikmati aja, ada semuanya keindahannya, hikmahnya. Ada usah melawannya harus apa? Walillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah kerajaan di langit dan di bumi semuanya. Apapun yang berlaku, Allah adalah yang melakukannya. Allah yang melakukannya. Di alam kabir yang besar ini, hujan panas, Allah yang melakukannya. Bencana yang terjadi, Allah yang telah menentukannya. Wa ilallahi akibatul umur. Kepada Allah semuanya kembali, akibat segala perkara itu kepada Allah. Di dalam diri kita sehat, alhamdulillah, Allah yang menyehatkan. Sakit, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Allah yang menyakitkan. Maka bagi orang yang beriman, amun Allah yang menyakitkan, dengan sifat kesempurnaannya ada sesuatu yang sangat luar biasa di kita, hikmahnya ada. Tapi pun kita terhijab hati, kadang kalau melihat iya kesal, garing kesal, padahal kita garing mungkin. Alhamdulillah. Susah mencari duit, susah aja kita meraih ekonomi, Allah yang mengusahakan. Mudah mencari rezeki, Allah yang memudahkan. Di balik mudah, hati nyaman, alhamdulillah. Di balik kesusahan, umpamanya target hendak dapat seini kebutuhan, ada dapat, atau mengalami mencari kita rezeki, susahnya luar biasa. Apakah Allah zalim? Ada. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa disebutkan, sesungguhnya Allah tidak pernah melakukan kezaliman, sejarah itu tidak pernah. Allah menyusahkan seseorang di dalam mencari rezeki, umpamanya. Ternyata disebutkan di dalam hadis ada suatu dosa, yang dosa ini, kata bahasa kita, tidak bisa terampuni, dirinya tidak bisa bersih kecuali dengan yaitu Allah berikan kesusahan. Allah berikan daripada kesusahan. Sehingga apa di balik susah, iya di dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Allah susahkan, tapi sebenarnya Allah sudah menyediakan akan kelapangannya. Maka sebaik-baik orang yang arif billah, dia terima ada hikmah sangat besar kalau dibukakan hijab dan minta kepada Allah, yassirul asir, ya Allah. Ini sulit tapi ya Allah mudahkan. Kesulitan yang hamba jalani ini adalah hikmahnya begitu besar. Bisa kita nampak tanda Allah ingin memberikan, mengutarakan kecintaan kepada kita. Kita nyaman terus bisa lupa, keasikan, bahkan dipukul dengan kesulitan.
pilih yang mana? Sama hidup, lapar, hidup, umpamanya susah. Tapi seandainya kesusahan itu adalah mendapatkan cinta dan ridha Allah, dan kesusahan itu kita cuma di dunia, di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yaitu pahala yang begitu besar. Sehingga kita akan disuruh menyikapi dengan kesabaran. Wa ilallahi aqibatul umur. Karena semuanya milik Allah, terserah Allah, maka kembali kepada Allah akibat perkara itu. Semuanya ditetapkan secara Allah. Lam yang pertama. Lam yang kedua. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'un. Wa ilallahi turja'un. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah semuanya kembali. Kepada Allah akan diambil oleh Allah, akan diambil, itu adalah miliknya Allah. Yang mana di akhirat pasti akan ada yang namanya hisab, yaumal hisab, itu hari pertanggungjawaban. Lam yang kedua, haknya apa? Haknya adalah wallah. Allah nyatakan dialah Allah. La ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Dia Allah yang tidak ada Tuhan, tidak ada segala-galanya, hanya Dia yang sebenarnya. Namun Dia bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, bersifat sangat pengasih dan penyayang. Wa alimul ghaibi wasyahada, Dia mengetahui alam yang gaib dan alam yang nyata. Dia mengetahui zahirmu dan batinmu. War-Rahmanur Rahim, Dia sebenarnya sangat pengasih penyayang. Walaupun andai seorang berlumuran dosa minta kepadanya, pasti tetap Allah akan memberi karena kasih sayangnya lebih besar daripada dosa-dosanya. Jadi mengurang di kita arif billah, ya Allah Samad, sudah sadarkan diri, peserahkan. Ya Allah, ulun serahkan awak pian ahlinya, awak motor dijulung awaknya ahlinya, pasti baik, pasti baik. Yang rusak dijulung ke ahlinya, pasti baik. Itulah orang beriman sehingga dia dikatakan muslim, karena dia telah kenal, maka dia serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sembahyang kita itu mulai dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka di dalam hukum fikih napa makrunatun niyat bil fikhi wa fi ahli sunnah wal jamaah wajibatun. Menyertakan niat di dalam sembahyang itu wajib, maka jadi rukun. Maka kita berusaha melapaskannya di lisan sunnah, dan niatnya adalah terletak di dalam hati. Ada apa? Niat itu terletak di dalam hati. Maka disuruh segala sesuatu itu didasari dengan niat. Nawaitu, nawaitu. Bahkan disebutkan niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Mengapa?
berdiri takbir, ruku, sujud sampai salat aku, maka aku bil jasad, aku di dalam batang tubuh adalah kita melihat akan fi'ilnya Allah, melihat akan sifat af'alnya Allah. Makanya di dalam sembahyang setiap perubahan rukun Allah pertama kita katakan usolli, aku sembahyang. Setelah dia masuk aku sembahyang, masuklah dia ke dalam ruangan panahillah, akunya di dalam jasad itu adalah dia melihat ra'aitullah, aku telah melihat Allah, melihat akan sifat af'alnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam tubuh kita melihat akan af'alnya Allah, sifat af'alnya Allah, sifat af'alnya Allah. Makanya Allah. Maka kita belajar panahillah, setiap gerakan yang bergerak itu hakikatnya adalah Allah. Kita melihat akan af'alnya Allah, Allah yang menggerakkan, Allah yang merukukkan, Allah yang menjadikan segala-galanya Allah. Nah, masuk sudah kita ke panahillah maksudnya. Panahillah. Kemudian ada juga anak birru. Anak birru apa? Itu adalah kita melihat akan Allah. Maksudnya birru apa? Melihat akan sifatnya Allah. Karena jasad ini kalau tidak ada ruh, patung parah. Maka dengan adanya ruh, akhirnya melihat mata. Orang mati buka hati matanya, dicelakakan dan melihat lagi. Tapi ada ruh. Maka anak birru, kita melihat Allah dan melihat akan sifat-sifatnya Allah. Oh, sembahyang Allah. Jadi kita ada kenapa melihat, mendengar, berucap. Oh, anak di dalam ruh adalah kita melihat akan Allah. Sudah melihat panahillah masuk akal. Tadi nampak apa? Yang melihat ini nampak hakikatnya bukan aku, tapi Allah. Kita melihat akan sifatnya. Sama yang macam dulu namakan ada baju melihat deh. Tadi nampak baju ada gawiannya, bentuk keindahannya, sifatnya, dan bagusnya bajunya, desainnya bagus, rapi. Maka kita dalam sembahyang birru, melihat akan sifatnya Allah. Kalau di dalam jasad melihat af'alnya. Kemudian anak bisirri dalam lagi. Anak bisir adalah kita melihat akan zatnya Allah yang kita benar-benar ada, dan wajibil wujud. Alam sir aja kita rahasia yang halin. Ada kalau dikisahkan, hanya dapat dirasakan. Kan halin sir pemuda. Maka anak itu adalah di dalam sir adalah melihat, kita merasakan zatnya Allah Ta'ala benar, dan wajibil wujud. Anu sudah kasih itu masuk ke dalam anak isir, iya, naik makamnya al-baqa billah. Yang ada ini
Sir itu adanya di dalam hati. Hati tanpa pandangan Allah. Maka niat itu pada hakikat adalah iradatullah. Jadi niat pada hakikat adalah iradatullah, kehendaknya Allah. Karena dengan adanya iradatullah, iya, hendak bergerak kenapa, hendak berdiam, hendak bekerjaan, itu sumbernya dari iradah. Nah, iradah ini adalah iradatullah, Allah namakan. Maka bagi orang yang sudah kita tahu, maka berusaha dalam praktiknya tadi masuk ke dalam iradatullah al-baqabillah, yang berisi kehendak itu hanya Allah. Aku hendak ini, aku hendak itu. Oh, ada kehendak itu memang Allah telah kita mengkehendakinya. Siapa ibaratnya wayang itu ganak wara, si dalam hendak menggerakkan dinaikkannya tangan dikuyangnya. Maka bagi orang yang tidak duduk di dalam baqabillah, ia sudah tertunduk, yang ada zikir, ya Allah, 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 dimulai dari kita sir tadi, maka meliputi ke seluruh tubuh dan roh. Iya, wallahu muhitun, wallahu biwaraihim muhit. Allah lagi Allah, 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 Allah. Sehingga apa? Baqabillah, hilanglah dirinya, yang ada apa? Allah juga, Allah, Allah. Maka situlah kita belajar di kita, yaitu apa? Mempraktikkan ilmu ini. Allah, Allah. Tak sedikit ada dan kembali. Lillahi mulkus samawati wal ardh, milik Allah diri kita ini. Kita hendak ditaatkannya, jadi taat. Kita hendak dimaksiatkannya, pasti maksiat. Maka apa? Tinggal di dalam diri. Kita dia lakukan iradahnya, ya Allah, jangan hamba sampai maksiat. Engkau gerakkan sehingga hamba maksiat. Makanya kalau kita maksiat, kita katakan bukan ikan yang maksiat, aku yang memaksiatkan engkau. Tapi di dalam, kalau orang yang kita mengerti ilmunya, di balik maksiat pun ada hikmah yang tersembunyi sangat luar biasa. Apa? Terkadang orang yang bermaksiat, Allah menginginkan agar dia jangan ada sifat kesombongan. Allah ingin memaksiatkan seseorang agar jangan terjadi lagi kejadian yang telah terjadi. Iblis ada sebuah maksiat, karena iblis berikutnya malaikat. Tapi ternyata apa? Di balik itu, sekali maksiat langsung dapat rahmat. Makanya Allah mengenal maksiat akan umpamanya yang jawab dan bukan ikan yang maksiat, aku yang membuat kau maksiat. Tapi di balik itu, biar hatimu ada lagi, jangan sampai kayak iblis. Biar lisanmu, aku ingin mendengar. Allah Ta'ala memanfaatkan pewayangannya agar apa? Oh, kita mengucapkan astagfirullah, Rabbi firli wa tub alayya, indah sabarata kita. Maka bagi orang yang paling billah bisa duduk di baqabillah, naik ke baqabillah, sudah ada Allah, 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 Allah. Tapi yang paling indah baqabillah dan baqabillah itu terpraktikkan di dalam jasmani dan rohani ini, di
tetap hidup di dunia karena sembahyang ada. Karena sembahyang, maka di sembahyang inilah mestinya kita jalani akan melihat sifat yaitu jalal kebesaran Allah dan sifat jamal keindahan Allah. Makanya di dalam riwayat Mansur al-Hallaj adalah salah satu dari orang yang mengamalkan wahdatul wujud. Dia menjadi baqabillah. Tapi kita kadang-kadang udah kayak al-Hallaj juga, seorang Allah. Tapi sembahyang ada. Al-Hallaj sebelum beliau mendapatkan rasa terindah baqabillah, sehari semalam ada kurang saya siang 300 rakaat sembahyang sunnahnya aja. Malamnya 300 rakaat ada kurang hanya sidina atau baqabillah keasikan. Ada kita sembahyang pada baqabillah asal Allah diri dijajan Allah. Belum lagi ada rasai lagi kita intinya Al-Hallaj seperti itu perjalanannya di dalam sembahyang, baru beliau merasakan baqabillah sehingga terpaksa akhirnya apa? Harus dihukum beliau, dihukum mati. Kemudian kawan beliau setia Imam Sibli datang kepada beliau, maka menanyakan, karena dia sudah cerita hukuman daripada istilahnya pemerintah harus diruangkan karena dia anggaplah hukum fatwa daripada ulama. Maka kata Imam Sibli, apa permintaan terakhir wahai saudara? Kata dia, sebelum aku mati ini yang baju dan turun apa nabilah sebelum aku mati izinkan aku sembahyang dulu. Orang izinkan aku sembahyang kembali ke makam perhambaan. Nah inilah cerita Mansur al-Hallaj. Sehingga tak kala beliau sembahyang sudah mulai ada yang menawar. Maka temannya Sibli timbai dengan kembang. Setelah selesai, Al-Hallaj marah, engkau telah menghinakan aku. Mengapa engkau lempar aku dengan kambang? Seharusnya engkau lempar aku dengan batu, bahkan batu yang lebih besar daripada orang-orang yang melempar diriku. Mengapa? Aku sudah rindu berjumpa dengan Allah yang telah menciptakanku. Nah ini tempat-tempat tinggalnya kita begitu luar biasa karena tidak ada kesempurnaan di dalam ma'rifat itu, hanya di dalam sembahyang. Makanya baginda Nabi pun langsung menerima akan sembahyang itu karena disitulah keindahan yang luar biasa melebihi keindahan perjalanan Nabi di Isra dan Mi'raj. Banyak keajaiban, tapi di dalam sembahyang kalau dibukakan oleh Allah rahasia-rahasianya sungguh luar biasa. Sifat kekuasaan dan sifat dedikat kebesaran, sifat keindahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup di situ. Mudah-mudahan kegemaran kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya bisa seperti orang-orang yang telah mendapatkan al-fana illah wal baqa illah ala diniyat wal fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin.